Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redano Harnolito dengan BP 022 dari Prodi PAG. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis Usaha Tani yang telah saya pelajari sebelumnya. Untuk materinya ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pengenalan dalam agribisnis, manajemen agribisnis dan usaha tani. Materi yang kedua yaitu manajemen agribisnis. Kemudian ada perencanaan dalam agribisnis, organizing dalam agribisnis, dan perencanaan dalam produksi agribisnis. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai pengenalan agribisnis dan usaha tani. Untuk mempelajari agribisnis dan usaha tani, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu agribisnis. Agribisnis adalah sebuah bidang yang mempelajari ilmu pertanian dimulai dari sektor hulu, on farm hingga hilir dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian ada beberapa pengertian lainnya, yaitu dalam artian sempit. Agribisnis adalah suatu kegiatan bercocok tanam dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian ada dalam pengertian luas, yaitu agribisnis adalah seluruh kegiatan pertanian dimulai dari sektor hulu, on farm, hilir, dan sektor pendukung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ini termasuk ke dalam semua bidang seperti bidang kehutanan, bidang perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua yaitu mengenai manajemen agribisnis. Di sini kita perlu memahami apa itu arti dari manajemen. Manajemen sendiri adalah suatu proses mengatur, mengelola, mengendalikan suatu individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu secara kooperatif dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Kemudian manajemen ini memiliki beberapa fungsi atau aspek-aspeknya, yaitu yang biasa dikenal dengan POAC. Baik, konsep dasar manajemen yaitu yang pertama ada POAC atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan kita dalam memulai sebuah usaha. Tentunya dalam memulai usaha ini kita memerlukan adanya rencana atau ide untuk kedepannya bagaimana tindakan selanjutnya untuk menjalankan usaha kita. Kemudian yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Ini merupakan penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan skill atau keahliannya masing-masing. Ini bertujuan agar tidak adanya kesalahpahaman dalam bertindak di sebuah usaha kita nanti. Selanjutnya ada executing atau pelaksanaan. Pelaksanaan di sini kita lakukan atas dasar apa semua yang telah kita rencanakan sebelumnya agar mencapai hasil yang maksimal. Kemudian ada controlling atau pengawasan. Pengawasan di sini memiliki arti tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengawasi jalannya sebuah usaha dengan membuat beberapa aturan tertentu agar usaha yang kita jalankan ini mencapai hasil yang maksimal. Kemudian ada evaluating atau evaluasi. Di sini evaluasi memiliki arti apa yang telah kita jalankan semua ini tentu adanya kekurangan atau salah tindakan. Di sini kita perlu adanya evaluasi. Baik, kita masuk ke bagian usaha tani. Usaha tani berfokus pada kegiatan produksi pertanian di tingkat petani. Ruang lingkupnya meliputi yang pertama yaitu perencanaan usaha tani. Perencanaan usaha tani ini bagaimana kita merencanakan sebuah strategi dalam menjalankan usaha tani. Kemudian yang kedua ada teknik budidaya. Ini termasuk kepada pemilihan lahan, perlindungan tanaman, dan pemilihan bibit. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan sumber daya, termasuk ke dalam pemeliharaan lahan, perlindungan tanaman, dan
pemilihan tenaga kerja. Kemudian yang keempat ada analisis keuntungan. Di sini kita dapat menghitung biaya produksi dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada pengelolaan resiko. Resiko ini mungkin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama kegiatan usaha tani kita. Baik, kita masuk kepada materi ketiga, yaitu perencanaan dalam agribisnis. Sebelum memahami mengenai apa itu perencanaan dalam agribisnis, kita harus mengetahui sendiri apa itu perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses awal dalam memulai sebuah usaha, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan ini merupakan pedoman atau titik tumpu kita dalam menjalankan usaha-usaha agar usaha kita tersebut mencapai hasil yang maksimal atau sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada perencanaan dalam agribisnis dan usaha tani. Ini merupakan suatu proses awal dalam usaha pertanian untuk menjalankan semua usaha kita dari awal hingga akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Ini tujuannya agar usaha-usaha kita itu mendapatkan hasil yang maksimal atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis perencanaan. Untuk jenis-jenis perencanaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perencanaan strategis dan yang kedua yaitu perencanaan operasional. Untuk perencanaan strategis ini biasanya dirancang untuk menentukan strategi yang lebih luas, intinya lebih luas ya kan. Yang kedua itu perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini dirancang secara lebih rinci, jelas dan dalam. Intinya perencanaan ini telah terukur secara matang untuk bagaimana strategi selanjutnya yang kita hadapi. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai komponen dalam agribisnis dan usaha tani. Untuk komponennya ini terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama adalah perencanaan produksi. Dalam perencanaan produksi ini kita akan menentukan komoditas utama dalam menjalankan sebuah usaha kita. Tentunya kita akan menyusun strategi yang dapat dilakukan agar hasil dari sebuah usaha kita ini mendapatkan hasil maksimal. Kemudian yang kedua ada perencanaan keuangan. Di sini kita melakukan estimasi biaya mulai dari awal produksi hingga akhir, dan kita juga menentukan modal yang mungkin akan kita dapatkan dalam memulai sebuah usaha kita tersebut. Kemudian yang ketiga ada perencanaan pemasaran. Di sini kita akan melakukan analisis pasar atau ingin mengidentifikasi pasar tersebut, apa yang komoditas yang diminati di suatu kawasan tersebut. Lalu kita juga dapat berkontribusi atau melakukan kerjasama dengan beberapa distributor lainnya. Kemudian yang keempat ada perencanaan risiko. Di sini kita mengidentifikasi serta menganalisis strategi apabila akan terjadinya suatu risiko. Tentunya kita harus mengatasi risiko tersebut agar usaha yang kita jalankan ini mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, kita masuk ke bagian analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength. Strength adalah suatu situasi atau kondisi kekuatan pada organisasi di saat waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada weakness, adalah situasi atau kondisi kelemahan suatu organisasi pada saat waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang yang berasal dari luar organisasi. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ini artinya beberapa ancaman yang berasal dari luar organisasi. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai pengorganisasian dalam agribisnis dan usaha tani. Kita harus mengetahui apa itu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses mengatur sebuah kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan menerapkan beberapa aturan yang berlaku. Kemudian tujuan dari pengorganisasian itu ada dua.
yaitu efisiensi sumber daya dan peningkatan produktivitas. Untuk efisiensi sumber daya itu kita menggunakan peralatan, bahan-bahan secara optimal agar menghasilkan usaha yang telah direncanakan sebelumnya tanpa adanya kejanggalan atau kesalahan dalam usaha kita tersebut. Kemudian ada peningkatan produktivitas. Di sini untuk meningkatkan produktivitas ini dilakukan dengan cara pembagian beberapa aspek terhadap anggota-anggota yang ada di dalam sebuah organisasi. Ini tujuannya agar sebuah usaha kita itu dapat berjalan secara maksimal. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai pengelolaan produksi. Pengelolaan produksi adalah suatu proses mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan suatu proses menjadi efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan bisnis tertentu. Kemudian ada tujuan dari pengelolaan produksi ini. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas produk, untuk optimalisasi sumber daya, dan mengurangi biaya produksi agar meningkatkan daya saing. Kita masuk ke bagian jangka waktu dalam produksi. Jangka waktu dalam produksi terbagi menjadi dua, yaitu jangka waktu pendek atau short run dan jangka waktu panjang atau long run. Untuk jangka waktu pendek adalah suatu kondisi di mana kondisi variabel input variabel dapat disesuaikan, namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Kemudian yang kedua ada long run atau jangka waktu panjang, adalah suatu kondisi di mana input variabel dan input tetap dapat dirubah oleh suatu perusahaan dalam satu waktu. Baiklah, mungkin itulah beberapa paparan materi dari saya dalam mata kuliah manajemen agribisnis dan usaha tani mengenai materi yang pertama, pengenalan agribisnis dan usaha tani, manajemen agribisnis, perencanaan dalam agribisnis, organisasi dalam agribisnis, dan pengelolaan produksi. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.